Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif akan mempresentasikan mengenai sampling dan besar sampel pada penelitian cross-sectional. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vira Triasya, Selin Nandia, Alia Afani, Utfi Aulia Fitriani, Nyayu Hanun, Indah Listari Salsabila, Utia Alfa Hikmah, dan Briliane Alia Nofrado. Pengertian cross-sectional. Cross-sectional adalah suatu bentuk studi observasional yang bertujuan untuk mencari atau mempelajari hubungan antara variabel bebas atau faktor resiko dengan variabel tergantung atau efek dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach. Penelitian cross-sectional digunakan jika yang pertama, ingin diketahui prevalensi penyakit maupun faktor resiko yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, angka kejadian penyakit yang diteliti tinggi. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Alasan penggunaan sampel dalam penelitian. Yang pertama, ukuran populasi terlalu besar. Saat kita ingin meneliti sesuatu di wilayah yang cukup besar, maka penggunaan sampel menjadi salah satu alternatif yang akan memudahkan kita dalam meneliti wilayah tersebut. Yang kedua, efisiensi biaya. Dalam prosesnya, bisa jadi penggunaan populasi akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Sebagai contoh, anggaplah kita ingin mendapatkan indikator kependudukan terbaru untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Bila menggunakan populasi, Anda bisa membayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjangkau seluruh penduduk di sebuah negara tersebut. Berapa puluh juta kuesioner yang harus digunakan bila untuk mendapatkan data seluruh penduduk, maka itu akan memakan banyak biaya. Yang ketiga adalah penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi. Penelitian yang sangat besar tidak mungkin menggunakan populasi karena penelitian tersebut tidak akan selesai karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah kita ingin meneliti orang yang melintasi suatu jalan atau tempat tertentu. Populasi jenis ini tidak ada batasnya. Jumlah orang yang telah melewati suatu tempat tertentu pada waktu yang lalu adalah informasi historis dan dapat dihitung, tetapi jelaslah bahwa populasi orang yang melewati titik ini akan terus berkelanjutan tanpa batas sampai masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah efisiensi waktu. Nah, anggaplah kita memiliki dana yang cukup untuk melakukan penelitian dengan objek populasi. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan hingga penyajian data tersebut? Penelitian menggunakan sampel memungkinkan penyajian data dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada populasi. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya yang lebih efisien. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah hal-hal pendukung lain seperti peralatan teknologi informasi pengolah data. Untuk mengolah data populasi dengan jumlah jutaan, tentunya membutuhkan perangkat penyimpanan data dan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Hal ini akan jauh berbeda bila pendataan dilakukan dalam bentuk sampel. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel dari populasi. Teknik sampling yaitu ada dua. Yang pertama, sampling acak, yang artinya setiap anggota dari populasi peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Lalu yang kedua yaitu sampling tidak acak, merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak di mana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel. Sampling acak terdiri dari yang pertama yaitu pengambilan acak sederhana, merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel angka random.
Yang kedua yaitu pengambilan acak sistematis, merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Lalu, pengambilan acak berdasarkan area, merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi berdasarkan areanya. Selanjutnya yaitu sampling tidak acak yang terdiri dari pengambilan sesaat, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan tiba-tiba, berdasarkan siapa yang ditemui oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan sesaat ini adalah kepraktisan dalam pemilihan anggota sampel. Kekurangannya adalah belum tentu responden memiliki karakteristik yang dicari oleh peneliti. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan menurut jumlah, merupakan pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut jumlah ini adalah praktis karena jumlah sudah ditentukan dari awal. Sedangkan kekurangannya adalah bias, yang belum tentu mewakili seluruh anggota populasi. Selanjutnya yaitu pengambilan menurut tujuan, merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan oleh tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi, sedangkan kekurangannya adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Selanjutnya yaitu pengambilan beruntun, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sistem jaringan responden. Kelebihan dari pengambilan beruntun ini adalah bisa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Pengambilan menurut tujuan atau purposive sampling merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi. Sedangkan kekurangannya adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Pengambilan beruntun atau snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sistem jaringan responden. Mulai dari mewawancarai satu responden, kemudian responden tersebut akan menunjukkan responden lain dan responden lain tersebut akan menunjukkan responden berikutnya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diinginkan oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan beruntun ini adalah bisa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Sampel pada penelitian cross-seksional. Dalam penelitian, kriteria sampel termasuk kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, di mana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut dapat digunakan. Kriteria inklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria di mana subjek tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, yang penyebabnya antara lain adanya hambatan etik, menolak menjadi responden, keadaan yang tidak mendukung untuk dilakukan penelitian, dan terdapat kondisi atau penyakit yang mengganggu pengukuran maupun interpretasi hasil penelitian. Besar populasi kurang dari 10.000, penentuan jumlah sampelnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Menentukan besar sampel penelitian pada penelitian cross-seksional. Jika besar populasi atau N diketahui, maka dicari dengan menggunakan rumus N sama dengan Z1 min alfa per 2 kuadrat dikali P dalam kurung 1 kurang P dikali N per D kuadrat dalam kurung N kurang 1 ditambah Z1 min alfa per 2 kuadrat P dalam kurung 1 dikurang P. Dengan jumlah populasi atau N yang diketahui, maka peneliti bisa melakukan pengambilan sampel secara acak. Namun, jika besar populasi atau N tidak diketahui, maka besar sampel dihitung dengan rumus N sama dengan Z kuadrat alfa PQ per D kuadrat sama dengan Z kuadrat P dalam kurung 1 kurang P per D kuadrat. Keterangannya, N sama dengan jumlah sampel minimal yang diperlukan.
Z sama dengan skor Z berdasarkan nilai alfa yang diinginkan. Alfa sama dengan derajat kepercayaan, D sama dengan toleransi kesalahan, P sama dengan proporsi kasus yang diteliti dalam populasi. Jika P tidak diketahui, maka digunakan P terbesar. P terbesar yaitu P sama dengan 0,5. 1 dikurang P sama dengan Q, yaitu proporsi untuk terjadinya suatu kejadian. Jika penelitian ini menggunakan P terbesar, maka Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 sama dengan 0,5. Batas toleransi kesalahan dinyatakan dengan prosentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Pada penelitian ini ditentukan bahwa batas toleransi kesalahan adalah 5% atau setara dengan 0,05. Contohnya, misalnya kita ingin mencari sampel minimal untuk suatu penelitian mencari faktor determinan pemberian ASI secara eksklusif. Untuk mendapatkan nilai P, kita harus melihat dari penelitian yang telah ada atau literatur. Dari hasil-hasil penelitian Suyatno, di daerah Demak, Jawa Tengah, proporsi bayi yang digambarkan oleh P yang diberi makanan ASI eksklusif sekitar 17,2%. Ini berarti nilai P sama dengan 0,172 dan nilai Q sama dengan 1 kurang P. Dengan limit dari error yang disimbolkan dengan D ditetapkan 0,05 dan nilai alfa sama dengan 0,05. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,172 dikali 0,828 dibagi 0,05 kuadrat. Dan didapatkan hasil 219 orang dengan angka minimal. Jika tidak ditemukan nilai P dari penelitian atau literatur lain, maka dapat dilakukan maximal estimation dengan P sama dengan 0,5. Jika ingin teliti, maka nilai D sekitar 2,5% atau setara dengan 0,025 atau lebih kecil lagi. Penyederhanaan rumus di atas banyak dikenal dengan istilah rumus Lovin. Baik, selanjutnya adalah cara menghitung sampel menggunakan software sample size. Pertama-tama, download software ini di website resmi WHO. Kemudian, setelah di-download akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, klik di bagian bawah yaitu sample size software. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, klik yang bagian size_x yang formatnya .x dan tipenya application. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita tinggal klik bagian OK yang ada tanda panah hijau. Nah, untuk tampilan layar utamanya nanti akan seperti ini. Kemudian, untuk mencari sampel pada penelitian cross-seksional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita menggunakan 1.1, yaitu estimating a population proportion with specified absolute precision. Selanjutnya, kita klik pada bagian 1.1 yang mana di sini ada penjelasan konsep dan juga penggunaan rumus. Kemudian kita klik pada bagian example 1.1 dan di sini akan ditampilkan contohnya. Nah, untuk menghitung sampel, kita klik evaluate. Yang jika kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Baik, selanjutnya masuk ke bagian contoh. Nah, contoh yang kami gunakan adalah contoh yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini, data yang perlu kita garis bawahi adalah P yang merupakan proporsi kasus yang diteliti dalam populasi. Selanjutnya, D yaitu limit dari error ditetapkan 0,5. Dan yang harus kita cari adalah N yaitu jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian. Setelah didapat datanya, kita kembali lagi ke perhitungannya. Di sini kita masukkan nilai P-nya adalah 0,172. Nilai ini didapat dari 17,2% atau 17,2 dibagi dengan 100 hasilnya 0,172. Selanjutnya kita masukkan nilai D-nya yaitu 0,05 dan nilai N-nya didapat 219.
Itu artinya, jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian adalah 219 orang. Di sini terbukti, pada perhitungan manual dan penggunaan software, keduanya didapat bahwa nilai N adalah 219 orang. Demikianlah yang dapat kami jelaskan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.